kita memperoleh iman hanya karena keadilan Allah dan keadilan dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada di antara kita yang menjadi sombong rohani bila dia merasa sudah memiliki iman. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, dan yang mau hidup menuruti perintah dan firman Tuhan Yesus, ingat saudaraku, pasti dia dibenarkan. Pasti dia diberi keadilan. Yesuslah hakim tertinggi di hari penghakiman kelak. Mari segeralah percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Pasti Tuhan Yesus akan membebaskanmu dari segala tuntutan hukuman atas dosa-dosamu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mangaramo tia-tia dohot pikir ramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan sahalinari sosohonon nami domu tunamasa alani virus corona nuai. Ikomar minggu di bagas tabi hita na 2 mingguon. Alay takas dohonon nami. Dang na dipasohot. Dang na maradia par minggota. Alay na dipapidda do. Sian bagas gareja. Gabe tu bagas tabi. Om matikki dihita. Laho patuguhon parsaurata. Ditongani bagas tabi. Nuaik tajalo mahatani debata. Barita nauli di hari Minggu sadarion. Imasian surat 2 Petrus bidusada. Ayat sada sahat rodi ayat sia. Kujaha madihita. Au surat ni si Simon Petrus naposo jala apostel ni Jesus Kristus. Madapoton akan naung madjalo haporsiaw na arga rap dohot tami. Marhite-hite hati goran ni debatata dohot Jesus Kristus si paluay. Sikop madihamuasi ni roha dohot dame. Marhite-hite panadaw muna di debata. Dohot di Jesus Tuhatai. Dilehon hagugon ni hadibataon na ido tuhita. Nasa na tau hanguluan. Dohot hadaulaton. Marhite siyan nauk tatadda ibana na madjuhita. Tinorhon ni hasangapon na. Dohot hadengganon na sadiri. Marhite siyan ido dilehot tuhita baga-baga na akana arga. Jala na balga situtu. Asa hinorhon ni gabi partohap hamu di hadibataon, duksa nga mapurus hamu siyak kamagoan na di bagasan hahisapon na di portibyo. Di baheni, haring kacok kamu masyan nasa gugu, manurduk kodenggan ni parange di bagasa kaporsiaw ni, dungi habisu homa di bagasan parange na denggani, dungi pangarajayo diri ma di bagasa kabisuhoni, dungi habenge tomma di bagasa pangarajayo diri dungi hadaulatom ma di bagasan habenge toni dungi holong ni roha di dongam ma di bagasa kadaulatoni dungi holong ni roha di nasaluhut ma di bagasan holong ni roha di dongani ay molojub pangakai di hamu jala gadda dada luason na hamu losok jala somar parbue laho manada Jesus Kristus Tuhatai. Alay molo sodapoti dinadiba. Halak na mapitung may parmata na jonok. Naung lupa di haya sosya dosa na di ibana na julu. Ima sahatna. Supaya semua bisa mengerti, saya sampaikan khotbah ini di dalam bahasa Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Judika itulah nama minggu kita hari ini. Judika itu bersangkut paut dengan hukum, dengan keadilan. Dan itulah yang dikatakan oleh nats kita. Bahwa kita memperoleh iman hanya karena keadilan Allah. Dan keadilan dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Keadilan tersebut berarti saudaraku, bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita
telah membebaskan kita dari tuntutan, telah menyatakan kita tidak bersalah. Di ayat 1 dikatakan bahwa kita memperoleh iman oleh keadilan Allah. Kata memperoleh dalam bahasa Yunaninya disebut lankano, itu sama dengan menerima melalui undian. Itu berarti bahwa iman itu bukan hasil perbuatan kita, melainkan hadiah, melainkan pemberian Allah semata. Seperti bisa kita baca di Filipi 1 ayat 29. Itu mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan ada di antara kita yang menjadi sombong rohani bila dia merasa sudah memiliki iman. Karena iman itu hanyalah anugerah Allah semata-mata, hanya oleh keadilan Tuhan saja. Lalu sekarang mengapa bisa Tuhan memberi kita keadilan dengan anugerah semata itu? Memang saudaraku, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa, yang sepatutnya hanya menerima hukuman mati kekal saja. Tetapi puji Tuhan yang maha kasih dan penyayang, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, Allah memberikan keadilannya kepada kita. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mau hidup menuruti perintah dan firman Tuhan Yesus, ingat saudaraku, pasti dia dibenarkan. Pasti dia diberi keadilan. Karena Tuhan kita Yesus telah mau mati untuk menanggung seluruh hukuman itu untuk kita. Dan Yesuslah hakim tertinggi di hari penghakiman kelak. Dan di sana, oleh karena iman kita, maka Yesus akan memberi kita keadilannya. Dia akan membenarkan kita. Dia akan menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Mengapa? Karena Yesus telah menggantikan kita menanggung seluruh hukuman itu melalui kayu salibnya. Itu yang tertulis di Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 25. Karena itu saudaraku, iman kita itulah yang akan menjadi tiket kita untuk memperoleh keadilan dan pembenaran dari Tuhan Yesus. Itulah berita sukacita di minggu Judika ini. Itulah juga ajakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari saudaraku, mari segeralah percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pasti Tuhan Yesus akan membebaskanmu dari segala tuntutan hukuman atas dosa-dosamu, dan saudara pasti akan selamat. Dan hebatnya Tuhan Yesus memberikan itu secara gratis, secara cuma-cuma sebagai hadiah. Karena itu saudaraku, jangan buang kesempatan ini. Inilah saatnya. Tetapi ada lagi hal yang menarik dari nats ini untuk kita gumuli. Firman hari ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah tersebut akan semakin melimpahi kita bila kita memiliki pengenalan. Bila kita memiliki pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya pengenalan? Di dalam bahasa Yunaninya disebut epignosis. Itu bukanlah pengenalan secara intelektual atau seperti gnosis yang diajarkan kaum gnostik. Tetapi epignosis itu berarti kita mengenal Kristus sebagai pribadi dan memasuki hari demi hari ke dalam hubungan yang lebih intim, yang lebih erat dengan Dia. Suatu hubungan yang semakin lama, makin dalam dengan Tuhan Yesus. Istilah kerennya sekarang adalah HPDY, hubungan pribadi dengan Yesus. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3 dan Filipi 3 ayat 10. Semakin hari hubungan pribadi itu akan semakin melimpahkan kasih karunia itu. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Bila pada hari-hari ini pemerintah mengajak kita
supaya kita tinggal di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ketika kita di rumah bukan bengong saja, bukan menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi saja, tetapi mari saudaraku, ketika kita sekarang tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita, mari kita mempererat hubungan kita. Sehingga semakin hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang semakin intim, semakin intens. Karena waktu kita banyak untuk bersama-sama dengan Yesus di rumah kita masing-masing. Saudaraku, hubungan pribadi itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang semakin saleh. Karakter kita akan semakin sama dengan karakter Tuhan Yesus. Dan itulah yang disebut dengan pertumbuhan iman. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Orang tidak melihat apa ajaran kita. Orang tidak melihat KKR kita atau gedung gereja kita yang megah atau uang kita yang banyak. Bukan. Tetapi orang lain akan melihat buah-buah iman kita. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Dan itulah yang menjadi berita Injil kepada sekitar kita, kepada seluruh dunia. Itulah yang menjadi iklan yang baik tentang Kristus. Dengan cara itulah saudaraku, kita bisa menjadi terang yang mengubah kegelapan sekitar kita. Kita bisa menjadi garam yang memberikan rasa enak, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, semakin tinggi pengenalan kita dengan Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin erat. Ketika itulah iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin saleh, sehingga kita bisa menunjukkan, membuahkan buah-buah iman dalam kehidupan keseharian kita. Seperti dikatakan di ayat 5, kita menjadi sungguh-sungguh berusaha menunjukkan buah-buah iman kita. Iman kita menjadi iman yang aktif, menjadi iman yang produktif, bukan iman yang malas atau bukan iman yang mati. Tetapi dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, dengan segala potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita didorong oleh kepastian keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menunjukkan buah-buah iman kita. Dan buah-buah iman itulah yang didaftarkan oleh Petrus dalam nats ini. Coba kita lihat. Yang pertama dikatakan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah keberanian dan keuletan untuk menyaksikan iman kita di hadapan manusia, terutama di masa penghambatan seperti yang dialami oleh penerima surat dari surat 2 Petrus ini. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Di situasi yang mencekam dunia sekarang ini akibat virus corona COVID-19, kita harus mampu menunjukkan kepada seluruh dunia, kepada sekitar kita, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang telah datang menyelamatkan dunia. Dan buah iman yang kedua dikatakan setelah ada kebajikan, harus ditingkatkan lagi dengan pengetahuan atau gnosis, yaitu pengetahuan praktis, yaitu kemampuan untuk menangani kehidupan, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dengan efisien, dengan cepat, dan kemampuan untuk bertindak secara terhormat. Itu yang kita lakukan dalam situasi penyebaran virus COVID-19 sekarang ini. Kita harus arif menyikapi semua kejadian, menyikapi semua informasi. Kita harus arif dan bijaksana mengambil keputusan yang cermat dan yang tepat. Jangan pernah panik, jangan pernah takut, tetapi jangan konyol. Kita harus tetap tenang, tetapi kita harus waspada.
Dan yang ketiga, saudaraku, setelah memiliki kebajikan dan pengetahuan, harus ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Yaitu tidak mengikuti godaan iblis untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Ingat saudaraku, musuh kita yang terbesar bukan corona. Tetapi musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itulah yang harus kita kuasai. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya, orang itu lebih kuat dari seorang yang merebut kota. Lalu sekarang yang keempat, setelah semuanya itu agar meningkat lagi, harus ditambahkan lagi, yaitu ketekunan, hupomone, yaitu kesabaran, kesetiaan, kemampuan untuk bertahan pada waktu kesukaran. Walaupun keadaan akan semakin memburuk akibat penyebaran virus ini, tetapi saudaraku, kita harus tetap mampu memenangkan keadaan. Kita harus mampu memenangkan keadaan. Jangan pernah kalah oleh virus COVID-19. Kita harus memenangkannya. Tetapi itu hanya dapat kita lakukan dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Yang kelima, saudaraku, harus ditambahkan lagi dengan kesalehan. Yaitu menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Menjadikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita menjadi pelayan bagi sesama manusia. Itulah yang harus kita lakukan pada keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang kita harus mampu menunjukkan karakter Allah sehingga dimanapun kita berada orang-orang merasakan kehadiran Allah melalui kita. Yaitu ketika kita mau menyemangati orang lain. Ketika kita mau menenangkan semua orang yang sedang gelisah dan sedang takut. Jangan pernah menjadi sumber gosip, menjadi sumber berita hoaks yang membuat orang menjadi semakin khawatir. Dan yang keenam, saudaraku, kasih akan saudara. Kasih yang dimulai dari yang paling dekat dengan kita. Kemudian akan meningkat ke tingkat yang ketujuh, ke lingkaran yang lebih besar, yaitu yang terakhir, yang ketujuh, kasih akan semua orang tanpa kecuali, termasuk kepada orang yang memusuhi kita. Cara yang terbaik melakukan itu sekarang, saudaraku, adalah mari ikuti instruksi dari pemerintah kita. Tetaplah di rumah. Lakukan social distancing. Ambil jarak dengan orang-orang lain. Itulah cara kita mengasihi sesama. Karena dengan cara itulah kita tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain. Tetapi kita ikut memutus rantai penyebaran itu. Ingat saudaraku, saudara-saudara kita di sana, para dokter, para medis, orang-orang bertugas melayani mereka yang terdampak oleh virus corona. Mereka telah mengorbankan nyawanya di sana. Sekarang turutlah mengasihi mereka dengan tetap tinggal di rumah. Jangan berkeliaran kemana-mana. Saudaraku, itulah pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat Minggu Judika, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.